Oke, teman-teman kembali lagi berjumpa. Kali ini kita berada di Magelang. Magelang tepatnya area Mertoyudan ya Mas Raka. Ya, Kita kali ini bersama Mas Raka. Beliaunya ini breeder dari Anthurium kuping gajah. Untuk produknya sendiri mungkin teman-teman nggak asing lagi karena sering juga kita review. Beberapa teman-teman berkali-kali request untuk spill induk. Nah, di sini nanti kita akan spill induk juga sekalian ini dengan breedernya sekaligus nih. Di sini ada Mas Raka terbilang breeder muda di Jawa Tengah ini. Untuk produk-produknya sendiri itu sebenarnya sudah banyak sekali ya Mas Raka ya. Ya. Cuma untuk Mas Raka sendiri nanti itu untuk official marketing cuma di Instagram ya Mas ya. Instagram, Tokopedia. Nah itu nanti teman-teman kalau mau cek juga boleh kita sematkan juga untuk akun-akun media sosialnya untuk Mas Raka. Jadi nanti kita boleh ya Mas untuk sepil-sepil beberapa induk yang ada di sini. Ya. Dan sekalian ini kita beri edukasi ke teman-teman. Proses Mas Raka ini kan dari awal planning untuk tujuan menyilang untuk menjadi seorang breeder itu kan terbilang juga sangat singkat tuh. Oh prosesnya ya, kan lumayan lah. prosesnya lumayan itu terhitung kalau ingat berapa tahun itu Mas? Paling kalau proses itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dulu ngumpulin induk itu setahunnya lagi pembesaran. Nah itu kan terbilang dalam waktu yang sangat singkat itu kan kalau boleh dibilang. Iya. Nah itu kan tentunya dengan waktu yang sekian singkat ditempuh itu kan diiringi dengan perawatan dan proses pembesaran untuk program induk kan terbilang bagus itu. Oh, jadi ya. kita sekalian aja beri edukasi ke teman-teman nih. Kan banyak nih teman-teman kita itu yang pemula bahkan yang sudah beberapa kali mencoba koleksi untuk item-item papi yang terbilang itu kan agak susah. Kalau buat pemula agak susah. Nah, untuk media sendiri Mas, yang pertama untuk media sendiri itu yang digunakan itu untuk karakternya sendiri ya. Kalau untuk material kan opsional tuh banyak yang kita pakai. Sifat utamanya yang dibutuhin tuh apa itu Mas untuk kuping gajah? Sebenarnya yang utama harus poros karena dia nggak suka yang terlalu lembab. Contohnya kalau daun bambu semua itu pasti bakal padat, bakal lembab dan lain-lain. Oh gitu. Maka intinya yang dimaksud itu dia tetap lembab dalam kondisi menyimpan air, tapi tidak menggenang, ya kan? Ya, standar sebenarnya. Terus untuk perawatan sendiri itu seperti media itu kan banyak itu teman-teman yang masih sudah mencoba untuk media poros tapi ada kerusakan akar segala macam. Jadi kan untuk media tentunya ada perawatan juga tuh Mas. Nah, yang utama sebenarnya di media itu sterilitas media. Sterilnya media itu penting sekali. Jadi sterilnya media itu bisa kita mulai dari awal saat kita menyiapkan media itu. Contohnya harus fermentasi atau sangrai seperti itu. Terus itu bisa kukus juga. Oh ya, dikukus. Kalau direbus pun ada ya. Direbus ada. Nah itu untuk awal kita menyiapkan itu kan kita sudah menyiapkan untuk tahap-tahap steril seperti itu Mas. Nah terus untuk perawatan sendiri itu untuk berjangkanya itu dibutuhin juga nggak sih untuk medianya mungkin diberi obat atau apa? Kalau berjangka untuk media sebenarnya sekarang paling pakainya cuma untuk bonggol aja sih penguatan. Jadi dia anti nematoda aja. Anti nematoda. Jadi itu nanti juga berfungsi untuk membunuh hama-hama yang ada di media juga. Iya lebih ke bukan membunuh tapi mencegah dia masuk ke bonggol. Oh gitu, pertahanan aja ya berarti ya. Nah, terus sekarang kalau untuk media sudah beres, terus untuk pemupukan itu juga apakah butuh bertahap itu? Pemupukan sih kalau saya sendiri ya itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Cuma pakai gromor. Teman-teman itu mudah mendapatkannya, tinggal cari di online shop ada, di offline juga ada. Nah, penerapan tinggal ikuti petunjuk penggunaan gitu ya Mas ya. Oke, itu jadi banyak banget dulu sebenarnya metode-metode, tapi ini kita sharing apa yang sudah diterapkan Mas Raka di sini. Oke, mungkin cukup itu dulu untuk edukasinya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan nanti teman-teman bisa juga nanti tulis di kolom komentar, nanti kita bisa respon juga. Oke, kita lanjut ke sepil-sepil untuk tanaman induknya. Oke. Ya, ini Anthurium velvet mas. Kalau silangannya sih ini dari Forgetti X Papilulaminum. Oh, silangan lama ya. Kultivar lama. Iya.
Dan hybridnya sudah ada beberapa juga. Teman-teman bisa temukan juga di video review selling kita, atau nanti bisa juga cek di Instagramnya Mas Raka. Lanjut, ada apa lagi nih Mas? Di sini selanjutnya ada ini nigrolaminum gigi. Nigrolaminum gigi ini yang belum lama kita spill juga untuk hybridnya. Ada Nigro Luxurian dan ada beberapa hybrid lagi Mas ya. Ya, ini dia karakternya panjang ini. Karakter panjang. Jadi nanti untuk hybrid yang dengan Luxurian itu kurang lebih formnya hampir-hampir gini ya Mas. Ya, Cuma bisa, lebih masuk. bisa besar juga dia. Bisa besar juga ya. Karena bisa. kedua pairnya besar. Nih, Luxuriannya ini yang kedua, yang selanjutnya ada di belakangnya ini Luxuriannya. Bisa besar sekali. Oke. Ini belum sudah maksimal. Belum maksimal. Jadi Luxurian sendiri itu sebenarnya bisa jumbo juga ya. Bisa. Mirip-mirip Magni gitu. Ya. Gede. Nah, ini itu size-nya besar gede. banget tuh. Nah, ini yang gede banget. Oke, lalu di sampingnya ini ada HU. Ini HU, pasti udah pada tahu kalau HU. Ya, di sini bisa jumbo banget ini. Kita lihat Ini masih perawatan daun di baru sini. juga nih. Belum maksimal juga. Daun baru belum mengeras, masih bisa, mungkin bisa melar lagi nih, dah jumbo. Nah, segitu tuh. Nah, terus Oke. selanjutnya ada ini Philonaurum. Juga Oke. nanti bakal jadi indukan karena beberapa udah kita poletin serbuknya. Oke, saat ini sudah ada untuk nganunya. Sudah, tapi masih ditangkol. Oke. Belum panen. Jadi formnya nanti pastinya cakep banget nih. Ya, ini tipe karakternya daun tebal. Daun tebal, Terus petilnya segitiga. segitiga. Oke, lanjut sepi lagi. Mas. Lanjut lagi, ini ada FS Luxurian yang sudah jadi induk. Oh, ini Poseman Luxurian. Ya, ini udah jadi induk lagi, jadi sekarang udah jadi bahan lagi. Terus di belakangnya ini ada Sagittatum, ini spesies Sagittatum. juga. Oh, spesies. Sagittatum spesies. Ini juga sudah ada hybridnya nih Mas. Ini sudah tapi belum Merilis ya. Oke. Itu Luxurian Indo. Luxurian Indo di sini bisa secakep ini nih. Warnanya dia gelap. Lebih bagus saya kalau daun pas lagu daun Nah. baru. Di daun baru ini ya, terbaru ini ya. Tuh. Nah, cakep nih. Tuh bisa bagus. Terus ini ada lithium, Lithium cakep, ada lithium di sini segede ini. indukannya juga. Indukannya untuk hybridnya tentunya bisa dinantikan. Ya, hybridnya masih nanti lama. Soalnya prosesnya dia lama setahun. Setahun. makanya. Oke. Terus Untuk Luxurian sendiri tuh sudah banyak nih. Ada 3 lagi. Ada 3 lagi. Terus mana lagi ya? Oh, ini ada Minahasa juga. Minahasa. Untuk Minahasa sendiri yang hybrid sudah jadi, sudah ada Mas di sini Mas. Ada tapi habis sudah. Habis. Sold out. Terus ini BCI AF. Oke. BCI. Terus di atasnya ada Pterovar. Pterodactyl nih. Ya, Pterovar. Ini indukan yang dipakai buat mancing jadi var. Mancing buat var. Oh, berarti sebagai pejantan. Betina. Untuk betina. Betina supaya lebih dominan. Di belakangnya ini ada BVIT, ini Black Velvet Indo-type. Nah, nih cakep. Nih, Black Velvet Indo-type. Dia ciri khasnya itu sinusnya nyala. Sinus ini ya, Mas. Sinus Nah, ini. iya. Nah, ini dia nyala orange, kuning-kuningan gitu. Oke. Nah, itu BVIT. Terus ada Blue Puppy. Ini ada Blue Puppy nih, teman-teman. Blue Puppy Blue Ini Puppy. yang belum terlalu perform sih. Ada Ya, satu lagi yang lebih belum besar. terlalu perform karena dikonsenkan untuk produksi sih Mas ya. Ya, Nah, betul. Untuk hybridnya sendiri, Hybridnya udah banyak. hybridnya sudah banyak. Nanti mungkin di next review kita boleh juga nanti sepil-sepil untuk stoknya, atau sudah kita sering review juga untuk beberapa produknya Mas Raka ini. Ya. Lalu di sini ada yang besar ini. Gue lihat ini. Ini gue lihat nih. Size-nya jumbo. Kita sampai mau sepilnya agak repot nih. Agak susah. Formnya udah cakep, sekali. maksimal. Nah, ini udah maksimum size kalau ini. Maksimum size nih. Size-nya ini maksimal banget udah. Oke. Bisa lebih besar lagi. Untuk hybridnya di sini sudah ada banyak nih Udah teman. banyak kalau Nah, yang ini. nanti bisa ditemukan di Udah saya Instagramnya silang. Mas Raka, atau tunggu video-video review kita selanjutnya. Ini BVIT juga nih Mas. Ini hybrid udahan. BVT Sudah hybrid. FS. Oh, BVIT karakternya cakep ya. Ya. Nah, karakter Jadi khasnya tetap keluar. menyala ya, tetap menyala dia.
Ini merah malah, makin merah. Untuk stok yang ready ini masih ada berarti ini? Masih ya, masih Yang ada. on sale lah. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang berminat bisa request juga, ini mumpung kita bisa spill untuk karakternya yang udah perform. Betul. Oke, lanjut lagi. Terus ini ada BVEP. BVIP itu dari mana itu? Itu dari Amerika. Dari Amerika. Ya, sebenarnya sih dari Ekuador juga, tapi diperbanyaknya tuh banyak dari Amerika. Jadi untuk performnya sendiri ini sebetulnya belum maksimal ya? Belum, ini mungkin aklim setelah masuk Indonesia gitu ya? Ya, ini masih kurang. Oke. Nanti dia lebih suka di tempat dingin sih kalau saya lihat. Kalau buat BVIP. Oke, yang penting ini bisa buat induk dulu ya? Ya, ini cakep banget kalau buat induk. Terus ini yang banyak X140. teman-teman tanyain juga nih. Kakmulan tuh ini ya? Iya. Parenteksnya dari? Parentage-nya tidak jelas. Jelas, oke. Jangan disebut parentage-nya. Tapi ini kan kalau induknya tuh X1. X1. Ini kan lihat karakternya kan porty toh. Porty banget. Makanya sekarang saya nggak nyebutin Dakmulan, tapi lebih Cuma, X1 porty. asal usulnya juga Dari X1 yang jelas. Kalau Polandnya itu kan kemungkinan besar acak aduk ya. Oke. Kalau yang di sebelahnya ini sudah hybrid sini nih, Mas. Itu hybrid juga, itu BVIT FS juga itu. BVIT Cuman ini dulu bukan ini bukan hybrid saya, tapi hybridnya Pak Tono ini dulu. Oh, tapi dari Parentex yang jenis sama kan? Betul. Oke. Dan di sini ada juga ini beberapa yang varigata, jadi ini juga program induk nih, Mas. Ya, ini program-program induk ini. Masih agak susah sih kalau yang ini dari AOS. Itu AOS itu. AOS dulu. Kalau untuk ini untuk ciptain hybridnya masih proses panjang ini, Mas. Lumayan panjang. Terus ini ada red veil lagi agak drop karena kemarin saya paksa tongkol terus. Oke, kita belum bisa lihat perform normalnya nih. Ya, belum. Sementara belum. Kemarin digenjot untuk produksi. Jadi nanti yang kita bisa nikmati mungkin hybrid-hybridnya yang bisa kita nantikan. Ini X1. X1. Jadi perbedaannya X1 dengan BVIT itu yang sering jadi pertanyaan teman-teman tuh. Kalau X1 itu sinusnya itu kayak bintang nih. Oh, di sini. begitu. Ini kayak bintang. Nanti dibedain sama yang BVIT itu lebih nge-V gitu. Lebih nge-V. Kayak lebih U juga, jadi dia nggak sesempit inilah. Jadi itu perbedaan yang mendasar yang paling bisa X1. Oke. Lanjut Terus lagi. ini ada Gunayala. Gunayala ini. Ini Papilolaminum species. Spesies dari mana, Mas? Dari Panama juga. Dari Panama. Di sini sudah mantap. Saya indukan ini juga banyak, udah dipakai banyak. Serbuknya udah dipakai banyak juga. Nah, kita tinggal menikmati nanti hybrid-hybridnya dari Masaka atau dari Sunny Spot Garden di sini sendiri. Untuk di sampingnya apa ini, Mas? Itu Dressleri. Dressleri Indotep. Bukan. Spesi ini. Oh, spesi, yang spesi. Ini yang aslinya, bukan yang Dresslerian. Oke, ini yang ori spesinya. Cuma performnya seperti tadi kita belum bisa lihat untuk susah. form normalnya. Dia mau dingin. Pengennya dingin. Cuaca di sini agak-agak panas ya. Tapi ya paling enggak hidup. Terus ini Blue Papi lagi yang lebih besar. Ini lagi. Yang udah yang perform lah. Ya. Jadi teman-teman kemarin sering juga itu banyak yang ambil produk-produknya Mas Raka. Cuma memang kita untuk Parentex cuma kasih gambar katalog sih, Mas. Nah, ini kita bisa sepi langsung saat ini nih. Ya. Nah, ini lagi ada RC NSE. Nah, ini NSE. Tesnya cakep. Ini bisa segede ini. Dulu belinya langsung gede apa dari kecil juga nih? Itu dari kecil. Dari kecil. Jadi perjuangan untuk program itu lumayan lama ini 2 tahun ini. 2 tahun ya, 2 tahun tuh. Dia aklimatisasinya nggak gampang. Barang-barang luar susah. Untuk hybridnya juga ada banyak, dan di sini tuh ada beberapa plan itu dari satu plan tadinya atau beda. Ini kan NSE Lineage, ini Michelle. Oke. Dua ini Michelle, cuman beda karakter aja. Beda karakter. Betul, bisa dilihat ya karakternya yang ini beda dengan yang ini. Oke, secara veining juga beda. Betul, veining beda, formnya sedikit beda. Tuh, beda. Oke, bisa lihat kita tetap lanjut sepi lagi, mesti kondisi saat ini sudah mendung, sore juga gelap. Nah, ini BVIT biar kelihatan lagi bedanya. Ini BVIT. BVIT itu nggak ngebintang. Oh ya.
bisa dilihat ya. Jadi nanti bisa kita Nggak ada bintangnya. Ya. Ini cuma ngumpul di tengah tapi nggak ngebintang, nggak ada ininya. Tadi Ya. kan lebih ngebintang. Kalau ini nggak. Oke, itu perbedaannya tuh teman-teman. Ini ada blue puppy juga Blue puppy nih di sini. lagi. Stok induk di sini Ada ganda. beberapa lah. Terus ini Ford Sherman. Ford Sherman nih, teman-teman yang sering tanya juga nih Ford Sherman-nya dari Mas Raka. Ford Sherman-nya. Omnya cakep. Terus Lalu di ini bawahnya ada nih Forti Indo. Forti Indo, tapi hasil dari hybridnya Mas Raka ini dari Forti Indo ini juga cakep-cakep ya. Bagus-bagus. Bagus, Forti bagus. Indo itu potensial hybridnya bagus semua. Lalu di belakang ini ada varian kristal yang unik apa ini Mas? Ini kalau saya sih nyebutnya Red Crystal Indo. Red Crystal Indo. Oh, Ini tapi merah. formnya bisa sekencang ini juga untuk daun dan performnya bisa kayak maksimal gitu. Ya, ini kalau lagi nongol dia tongolnya juga merah, Oh. akarnya juga merah. Makanya saya sebut aja Red Crystal Indo. Oke, lalu yang di belakang Di itu apa tuh? belakangnya Panglima? ini, ya, saya lebih suka Queen Crystal sih. Queen Crystallinum. Queen Crystal tuh panjang. Oke. Ya, kalau yang udah kenal pasti tahu lah barang ini. Oke, Queen Crystal. Oke, lanjut lagi di sini ada Ulpap, betul ya Mas? Ya, ini Nah, Ulpap. Ulpap ini terbilang banyak juga produknya yang sudah pernah kita review nih. Jadi pertanyaan teman-teman juga nih. Ya, Jadi jarang Ulpap muncul itu, memang. nah Ulpap itu ceritanya gimana sih Mas ini? Rename sendiri atau memang Sebenarnya sih rename sendiri ya. rename sendiri? Karena ini dulu dapat dari kolektor lama. Gitu. Dia warisan dari mendiang suaminya. Oh gitu. Nah, terus sama dia dijual karena dia nggak kerawat. Yang punya udah orang tua banget ini. Nggak kerawat. Dan dari masyarakat sendiri itu untuk hybridnya dari Ulpap ini terbilang banyak juga dan formnya cakep-cakep ya. Ya. Formnya juga bervariasi dan banyak. Dan selanjutnya di sini ada juga Ini Baroqueanum. Paraqueanum yang Dark form. dark form. Yang dark Yang form. dark form. Ini pohonnya di mana nih? Pohonnya di sana. Oh ya, pohonnya di sana. Pohonnya di sana. Ini juga untuk program induk juga ya, Iya. tentunya. Agak susah kalau Baroqueanum. Oh, agak susah. Kalau yang di depannya ini ada. Ini ada yang Black Sabbath. Nah, ini. Black Sabbath nih yang sering ditanyain teman-teman Ya, juga Black tuh. Sabbath. Black Sabbath itu berarti rename sendiri. Itu nama sendiri. Karena nggak ada yang nyamain toh. Mm-mm. Terus makanya karakternya juga kenceng, dihibridkan karakternya juga kenceng. Jadi Dia daunnya tebal karakternya. ya daunnya tebal, velvet gelap. Terus untuk pejantan maupun untuk betina juga karakternya dominan ya. Iya, kenceng dia. Nah, Terus mana ya? Ini Aos Indo sih. Cuman Aos Indo. sementara hybridnya belum saya keluarin. Ini Oh, belum lama. dikeluarin karena Belum lama memang di sini. belum rilis. Ya, belum lama soalnya di sini. Oh, oke. Terus kalau ini hybrid saya ini Punta Dewa nih. Punta Dewa itu Dari FSX Black Sabbath. FSX Black Sabbath. Iya. Berarti ini karakter selected yang diindukkan gitu ya. Yes, sebenarnya ada lagi sih yang lebih bagus. Oke. Lalu di sampingnya ini ada yang lagi viral nih. Nah, ini yang ikonik lah dari sini. Ini muklis nih teman-teman. Ini yang orinya. Ini orinya muklis ya Mas ya. Ya, Nah, kalau hibridnya kita sama-sama tahu, kita sudah sering juga untuk spill beberapa produknya hybrid dari muklis inilah. Ini yang orinya ini. Orinya. Jadi keberadaan muklis pun saat ini juga cuma ada di sini yang ori awal dulu ya Mas ya. sekarang sih kalau setahu saya ya yang udah besar baru ada di sini sama di teman di Bekasi. Gitu. Yang Jadi- produksi cuma sini tapi. Jadi untuk sejarahnya muklis ini boleh diceritain nggak sih Mas? Ini sih dulu sebenarnya bukan hibrid ya. Tapi ini sebenarnya mutasi yang stabil. Ini dari Mutasi yang Crystallinum stabil. yang biasa sebenarnya. Tapi dia mutasi dan stabil sampai ke Stabil. biji. Sampai ke bijinya, sampai Sampai ke hybrid-hybridnya biji. Nah. karakternya itu dominan ya. Betul. Oke. Dinamain Muklis karena dulu yang distributor yang nyebar-nyebarin itu Pak Muklis. Oh, Dulu gitu. Nemu di rumah-rumah Jadi, warga ini. pemberian edi atau rename dengan nama muklis itu sebagai penghargaan ya Ya, dari untuk buat Pak yang Muklis sendiri. nemuin lah istilahnya. Jadi kalau untuk perform normalnya sendiri di sini yang bisa kita lihat tuh yang pertama memang dia kompleks hybrid ya Mas ya.
mutasi sih, Mas. kompleks veining, sorry, Iya. kompleks veining. Terus sinusnya dia unik dan tepi daun bergelombang. Bergelombang. Nah, itu nanti kita bisa sepil juga untuk hybrid-hybridnya. Kita geser lagi di sini. Oke. Nah, di sini ada RVDV nih. Ya, Nah, RVDV. sejauh ini di depan saya yang saya lihat itu RVDV paling gede itu di sini nih. Kita jumpai. Ini juga rawatan dari kecil nih, Mas. Ini dari kecil. Dari kecil bisa segede ini. Ini pot pun juga belum terlalu gede nih. Belum ganti lagi. Tapi dia size-nya itu bisa maksimal. Bisa jam size. Terus di sini Tongkol 3 itu. tongkol 3 ini beberapa sudah dipanen Baru sih. panen tadi. Panen ini ada tongkol 2 lagi dari RVDP ini sudah disilang juga. Nanti kita bisa nantikan juga nih untuk hybridnya. Ya. Ini ada 40 XDF juga. Nah, di sini ada port relay XDF juga. Jadi banyak juga ini untuk induk-induk yang disiapkan masyarakat. Jadi untuk kedepannya itu tetap selalu berinovasi menyiapkan hybrid varian baru. Kalau ini apa ini, Mas? Itu muklis ori juga. Moklis ori juga. Iya. Istilahnya serep nih, Mas. Serep. Tapi formnya agak beda dengan yang tadi, padahal dari satu bonggol ya, Mas. Sama itu. Nanti emang kalau masih kecil formnya kelihatan beda, semakin besar nanti sama. Karena satu cuttingan. Terus ini ada FS, ini FS 2 sini. Ini ori semua klon. Ini semua klon semua. Ini juga untuk persiapan induk untuk serep gitu ya, Mas. Iya. Sebenarnya sih karena dibesarkan nggak sengaja, terus lupa ya udah. Induk. Ini berupa api lagi. Berupa api di sini induknya. Berupa api ini juga berupa api lagi ini. Yang udah nanggung-nanggung. Jadi memang dipersiapkan selain untuk serep juga untuk kejar produksi ya, Mas, biar bisa kejar produksi, perbanyakin varian. Ya, betul. Oke, teman-teman, kita rangkum beberapa induk dari Mas Raka tadi. Untuk produknya sendiri teman-teman nggak usah khawatir, bisa di searching, dicari di Instagramnya Mas Raka atau terus ikuti review kita nanti. Mungkin di next time kita akan review juga untuk produknya. Tapi untuk parentek sendiri untuk induknya sebenarnya masih banyak juga nih yang belum kita sepil. Ada seperti Queen Clariner View, banyak induk-induk variegata di sini. Mengingat di sini sudah mulai gelap, jadi kita jeda dulu. Mungkin kita lanjutkan lain kali. Oke, sekian Mas Raka. Terima kasih banyak sudah didampingi di sini. Diizinkan untuk sepil induk-induknya. Oke, sekian kita akhiri. Terima kasih banyak.